Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, pertama-tama kita ucapkan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah kasih kepada kita itu sebagian besarnya emang gak kita bisa sadari, tapi benar-benar ada dalam kehidupan kita. Terutama nikmat iman dan Islam. Teman-teman tahu gak kenapa banyak khatib, banyak ustadz selalu ngomong kayak gitu? Kayak banget kan ya? Kalau ustadz yang lain mungkin ngomong kayak gitu ada maknanya. Saya mah karena nervous. Bukan gara-gara baru buka IG mantan ya. Semalam sih bukanya. Enggak. Kenapa nikmat iman dan Islam itu kayak selalu disebut-sebut sebagai nikmat paling besar? Karena cuman nikmat ini yang membuat kita bisa bahagia di dua alam. Kalau nikmat yang lain, kita mungkin bisa senang, bisa happy hanya di satu alam, yaitu di dunia doang. Misalnya dikasih uang banyak. Teman-teman senang gak dikasih uang banyak? Terutama uang dolar atau yen ya. Kalau misalnya di antara teman-teman ada yang merasa bahwa dunia mah gak usah terlalu dikejar. Kalau mau jujur, coba aja doa kayak doa Nabi. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Matikan saya sebagai orang miskin. Bangkitkan saya bersama orang miskin. Berani gak doa kayak gitu? Itu doa satu-satunya yang saya gak berani. Kalau ada orang yang bilang, kenapa ya Allah belum mendengar doa saya? Jadi seolah-olah dia tuh ngeraguin doa kepada Allah. Ngeraguin bahwa Allah itu maha mengijabah doa. Kalau benar-benar ragu, coba aja doa kayak gitu. Kan gak akan dikabulkan juga kan? Ya udah doa aja. Ternyata gak berani, berarti dia yakin sebetulnya. Secara alam bawah sadar, dia itu sebetulnya yakin Allah maha mendengar doa. Karena kalau dia ragu, gak mungkin dia berani ngedoain. Gak mungkin dia berat untuk ngedoain kayak gitu. Kayak misalnya kita meminta ke seseorang yang gak mungkin mengabulkan permintaan kita. Bisa minta apa aja kan? Karena gak akan dikabulkan. Kayak misalnya minta kepada mantan untuk balikan. Padahal dia udah nikah. Ya. Bisa move on ya. Kepo, terus stalking, nyariin. Nemu ternyata postingan terakhir di pelaminan.
kakaknya yang nikah ya. Alhamdulillah. Soalnya yang lalu dia nikah sama aja. Apa sih nggak penting ya. Jadi dikasih uang banyak mungkin happy, tapi di dunia doang. Karena di akhirat begitu kita meninggal, sebanyak apapun uang kita pasti akan kita tinggalkan. Dan kita kalau misalnya meninggal bawa uang juga nggak akan ngaruh uang kita di sana ya. Sama kayak misalnya kita bawa apa misalnya, kita bawa uang rupiah ke Jepang, kita beli apa-apa juga nggak akan diterima. Kecuali kita nuker dulu ke dalam yen atau dolar atau ngegesek. Gitu juga kita pergi ke akhirat. Kalau kita misalnya bawa harta dunia, emas dan perak, nggak usah uang kertas. Yang lebih berharga daripada uang kertas, az-zahabu wal fiddah. Emas dan perak juga nggak akan bisa dipakai sebagai alat tukar di akhirat. Karena alat tukar dunia sama akhirat tuh beda. Kalau dunia alat tukarnya adalah harta. Kalau akhirat alat tukarnya adalah pahala atau amal soleh. Sehingga kalau misalnya di akhirat kita pengen dapat satu kebaikan, setetes air aja harus dibayar dengan amal soleh kita. Ya Ustadz, enggak sih. Kenapa? Karena harga barang di surga itu lebih mahal dari semua amal soleh kita. Terus gimana cara kita ngebayar kalau nggak cukup harganya? Itulah berlaku rahmat Allah di situ. Kalau misalnya kita sholat 1 rakaat, Allah mencatatnya minimal 10 rakaat. Kita sedekah sekali, Allah mencatatnya 700 kali. Kenapa Allah lipat gandakan? Karena kalau nggak dilipat gandain, amal kita tuh nggak cukup untuk ngedapetin kebaikan akhirat. Jadi yang dimaksud kita masuk surga dengan rahmat Allah adalah Allah melipat gandakan pahala dalam setiap amal soleh yang kita kerjakan. Itu maksudnya. Makanya banyak ulama, banyak ustaz bilang nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman dan Islam. Karena cuma nikmat ini yang bikin kita bahagia 2 alam di dunia dan di akhirat. Dan kenapa kita belajar yakin bahwa kita hidup 2 kali, mati sekali? Dalam filsafat, ini agak ngomong filsafat dikit ya, capruk gak jelas ya. Dalam filsafat Arab, ketika saya dulu di Mesir belajar bahasa Arab seadanya, itu katanya tidak ketemu 2 huruf mati dalam huruf Arab. Nanti mungkin ada juga filsafat Jepang yang tertera di dalam huruf kanji misalnya ya. Nah, filsafat Islam itu ada di dalam huruf-huruf Arab. Dalam kaidah bahasa Arab, grammar, nggak ketemu 2 huruf mati. Kalau ada 2 huruf mati berurutan atau berdampingan, itu akan dihilangkan terus dijadikan tasydid. Kalau ada 2 huruf mati diganti dengan tasydid. Arti tasydid penekanan. Benar-benar gitu. Kenapa nggak ada 2 huruf mati? Karena tidak ada 2 kematian dalam filsafat berpikir umat Islam. Kematian itu cuma sekali. Tapi bisa ketemu 2 huruf hidup. Kenapa? Karena kehidupan itu 2 kali, dunia dan akhirat. Sehingga kalau ada 2 huruf yang sama-sama berstatus sukun atau mati, maka akan diganti dengan tasydid, artinya bahwa mati itu benar-benar ada. Ini filsafat bahasa. Dan pembuktiannya bahwa kematian itu benar-benar ada, bahasa Al-Quran mudah. Negeri yang tandus, bagaimana Allah menjadikannya kembali subur. Yang tadinya tidak ada satu benih pun, tidak ada satu pohon pun, tiba-tiba menjadi sebuah oasis, sebuah tempat bagi orang bernaung. Ada airnya, ada pohonnya, ada buah kormanya, segala macam. Perhatikanlah itu, maka begitulah kehidupan di akhirat. Allah juga nyuruh kita untuk memperhatikan bagaimana kita diciptakan.
Dulu kita tidak ada sama sekali, tiba-tiba menjadi ada. Maka semudah itu juga buat Allah untuk mengadakan kita kedua kalinya. Padahal kalau secara logika yang pertama lebih susah dari yang kedua. Kenapa? Yang pertama itu belum ada bahannya. Yang kedua udah ada, tinggal disusun lagi nih. Yang pertama belum ada konsepnya, bentuknya. Yang pertama udah ada, cuman tinggal disusun. Maka kehidupan akhirat itu secara logika sangat logis. Kehidupan akhirat itu dalam Al-Quran disebutkan hampir di semua surat ada pembahasan tentang akhirat. Kenapa? Supaya kita sadar kita tuh hidup dua kali. Hidup sekarang dan hidup nanti. Cuman bedanya di surga itu nggak ada jomblo. Itu doang sih bedanya. Jadi nggak ada cerita di surga itu belum bisa move dari mantan. Nggak ada di surga itu cerita ditikung. Itu nggak ada. Nggak ada adegan di surga lagi ngecengin. Wah tuh kayaknya gua banget tuh, klik banget lah. Misalnya gua mah tipenya Jepang, Korea lah, Oriental ya. Wah ini pas banget nih bidadarinya Oriental gitu. Ternyata dia udah jadian sama orang lain, terus kecewa, bunuh diri di surga, loncat ke neraka gitu kan. Itu nggak ada. Karena kenapa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu sifat umum dari kehidupan di surga. La khaufun wa la hum yahzanun. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa kecewa. Jadi di surga itu nggak bakalan dikecewain. Kok kamu gitu sama aku? Nggak ada itu di surga. Iya kamu. Nggak ada kayak gitu-gituan di surga. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang ada asyiril ladzina amanu. Mereka terus setiap hari dapat berita gembira. Hari ini berita gembira apa, besok berita gembira apa, lusa berita gembira apa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan modalnya cuma kalau kita menjadi hamba Allah yang percaya kepada Allah dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kayak gitu? Karena akhirat dan surga hanya Allah sediakan kepada hambanya yang percaya. Kalau nggak percaya, ya berarti tidak punya perjanjian apa-apa. Jadi kita berakad dengan Allah itu dengan iman. Saya percaya ya Allah. Kalau percaya ya sudah, beramallah untuk dua kehidupan. Beramal untuk di dunia dan beramal juga untuk akhirat. Jadi kalau kayak saya tuh punya satu hashtag yang coba dijalankan dan mudah-mudahan bisa di-share juga ke kita. Hashtagnya sedekah sesering belanja. Jadi kalau kita belanja, kita di waktu yang sama juga coba kasih budget buat sedekah. Minimal 30%. Ini bukan syariat ya. Ini mah saya jalanin coba-coba nih. Tapi alhamdulillah udah coba dijalankan. Kalau saya belanja 1 juta, berarti saya akan ngeluarin budget 1.300.000 kurang lebih. 300-nya transfer ke rekening sosial atau rekening kemanusiaan. Jadi kan ketahan nih mau belanja. 10 juta, berarti 13 juta kan? Ketahan. Minimal 30% kalau menurut saya. Biar kerasa. Ketahan juga. Sekaligus kalau kita belanja, apalagi di Indonesia, kan suka nggak ada uang receh tuh. Kalau di Jepang mungkin banyak ya, uang sen atau apalah istilahnya. Kalau di Indonesia suka nggak ada kembalian. Niatkan transaksinya bukan cuma transaksi jual beli, tapi transaksi sedekah. Naik ojek online misalnya. Kan suka dibilang, Mas maaf, kan bete tuh. Wah kayaknya sengaja nih biar nggak perlu dibalikin, nggak ada kembalian. Dan itu udah kayak jadi kebiasaan beberapa driver online atau driver taksi biasa. Kalau kita niatkan transaksi jual beli, kadang gampang kecewa. Tapi kalau kita niatkan memang transaksinya jual beli plus sedekah, insya Allah kita akan lebih rela. Sehingga kita dapat dua kebaikan sekaligus. Kebaikan dunia dapat, kebaikan di akhirat juga dapat. Inilah kenapa nikmat iman dan Islam itu selalu disebut sebagai nikmat yang paling berharga. Karena cuma nikmat itu yang bikin kita bahagia di dalam dunia dan akhirat.